Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Tika Putri. Guna adanya video ini guna memenuhi syarat ulangan tengah semester untuk mata kuliah analisis unsur pariwisata. Sekilas tentang mata kuliah analisis unsur pariwisata, yaitu mata kuliah ini mempelajari tentang penganalisisan terkait unsur apa saja yang diperlukan terutama dalam pengembangan pariwisata. Kemudian materi kali ini akan membahas mengenai dark tourism, yaitu Asian and European Perspective, dan dark tourism konsep tipologis and experiences from Indonesia. Materi pertama mengenai dark tourism, Asian and European Perspective. Menurut Damanik pada tahun 2012, beliau mengemukakan perjalanan ke situs-situs yang memiliki tragedi atau kisah atau sejarah tentang kematian manusia secara strategis dan memilukan atau mengenaskan, dan kegiatan untuk menguatkan ingatan atas peristiwa dan korbannya di situs tersebut, maka biasa dikenal dengan sebutan dark tourism. Dark tourism sendiri di ASEAN, masyarakatnya lebih banyak memilih untuk berkunjung ke museum dan situs-situs bersejarah dibandingkan dengan situs-situs bencana alam. Hal ini dikemukakan oleh Bati et al. Pada tahun 2020. Kemudian, menurut data penelitian tentang dark tourism menyatakan bahwa masyarakat ASEAN 39% responden netral, 10% sangat tidak tersedia, 10% sangat tidak bersedia, 19% tidak bersedia, dan 5% sangat berkeinginan. Hal tersebut Penelitian tersebut dilakukan oleh Bati et al. Pada 2020. Sebagai studi kasus dengan hadirnya lavatur adalah sebuah keunikan dalam model wisata. Lavatur merupakan komoditas pariwisata yang merujuk pada kemasan wisata bencana, tepatnya pasca bencana. Wisata bencana pada dasarnya sebagai kendaraan dalam memahami bagaimana dampak bencana melalui tur wisata. Hal ini diungkapkan oleh Miller pada tahun 2008. Tujuan wisata bencana pada dasarnya hanya tertarik pada kehancuran, bukan berniat untuk menolong. Hal ini juga diungkapkan oleh Potts pada tahun 2006. Lavatur adalah sebuah wisata alam yang mengajak wisatawan mengusir dampak erupsi Merapi yang terjadi pada tahun 2010 lalu. Dikarenakan medan yang terjal, maka dibutuhkan kendaraan gardan ganda atau populer disebut dengan kendaraan jeep, di mana kendaraan jeep ini menjadi otentik untuk kegiatan lavatur. Untuk titik yang menjadi primadona di dalam tur jeep adalah bekas rumah Mbak Marijan, yaitu guru kunci Merapi. Dengan terjadinya bencana tersebut, baik media lokal maupun mancanegara memberitakan terkait terjadinya letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu, sehingga ketika dijadikan tujuan destinasi, banyak wisatawan yang ingin mengunjungi atau melakukan aktivitas kegiatan lavatur tersebut, baik yang dilakukan oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Kemudian perspektif yang ditimbulkan terkait experience di destinasi lavatur, terutama bagi wisatawan Asia dan Eropa yang yang tidak yang tidak memiliki kaitannya dengan atau memiliki dampak pada terjadinya letusan Merapi pada tahun 2010 lalu, mereka memiliki rasa belas kasihan ketika guide lokal menjelaskan terkait tragedi yang terjadi pada tahun 2010. Tur bencana adalah sebuah ritual untuk mengingat tidak hanya duka cita, namun juga untuk kehidupan. Hal ini dikemukakan oleh Pezzullo pada tahun 2010. Setiap destinasi setiap destinasi yang termasuk dalam dark tourism tentunya memiliki saksi mata, yang dimana hal ini menjadi keterlibatan saksi mata atau korban yang menjadi poin penting dalam kegiatan tur. Hal ini juga dikemukakan oleh Pezzullo pada tahun 2010. Baik wisatawan Asia dan Eropa dalam berkunjung ke destinasi dark tourism didasari dengan adanya rasa empati dan rasa keingintahuan mengenai tempat yang mereka kunjungi. Dark tourism tidak hanya sebatas tentang rasa takut, melainkan wisatawan seringkali juga dapat merasakan bahaya dan ketakutan yang bercampur dengan kegembiraan, di mana kegembiraan ini bisa dirasakan dari experience dalam melakukan jeep, dan kemudian tur mengunjungi museum mini, yaitu atau sisa harta yang dimana di situ akan dijelaskan oleh guide lokal yang tentunya akan membuat wisatawan merasa belas kasihan.
Kemudian pembahasan kedua mengenai dark tourism, konsep, tipologis, dan experiences from Indonesia. Dark tourism berkaitan dengan dua hal, yaitu ada pengalaman dan pengalaman supranatural dan ingatan tentang masa lalu yang kelam. Hal ini dikemukakan oleh pada tahun 2020. Situs Dark Tourism bermanfaat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan kompleks antara orang dan tempat, termasuk interpretasi yang tepat yang dikemukakan oleh Frey dan White pada tahun 2010. Terlebih wisata sejarah di Indonesia mayoritas hanya pada peninggalan bangunan kolonial dan kerajaan Nusantara. Hal ini diungkapkan oleh Gisca tahun 2020. Indonesia dengan negara yang subur, tapi juga menyimpan banyak misteri antara lain tentang bencana alam, adat istiadat, dan masa kelam tentang penjajahan sebelum masa kemerdekaan, sehingga berpotensi untuk dijadikan sebagai tempat wisata kelam, yaitu menurut Ngabdul Munif pada tahun 2020. Menurut Stone pada tahun 2006, membagi dark tourism ke dalam 7 jenis produk atau tipologis, yakni yang pertama ada dark fun factories, yaitu daya tarik wisata yang dikreasikan. Sebagai contoh, theme park. Kedua, ada dark exhibition yang merupakan daya tarik yang berhubungan dengan situs-situs atau museum alam yang merefleksikan edukasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Seperti contohnya ada seperti contohnya Museum Kota Tua yang di Jakarta. Yang ketiga ada Drug Dungeons berhubungan dengan bangunan yang diasosiasikan dengan tempat penghukuman seperti penjara dan tempat-tempat penyiksaan. Sebagai contoh Lawang Sewu. Yang keempat ada Drug Resting Place, yaitu area pemakaman yang dijadikan sebagai daya tarik wisata, yaitu ada makam Taman Pahlawan. Yang kelima ada dark shrines, merupakan tempat yang dikeramatkan untuk mengenang orang-orang yang telah meninggal, biasanya di lokasi kejadian atau di lokasi yang disepakati untuk dijadikan sebuah monumen peringatan. Salah satunya adalah monumen untuk memperingati bisa ada Tugu Muda di Semarang. Kemudian ada Dark Conflict Cities, adalah situs atau lokasi yang pernah menjadi arena peperangan dan sangat historis sentrik. Salah satu contohnya adalah lokasi Killing Field di Chong'e, Kamboja yang menjadi ladang pembantaian ketika Khmer Merah berkuasa pada saat itu. Yang kemudian terakhir ada Dark Camps of Genocide, berhubungan dengan camp atau lokasi-lokasi yang pernah menjadi tempat genosida. Salah satunya yang terkenal adalah camp konsentrasi Auschwitz dikenal di Polandia. Dari kategori di atas, lokasi atau situs-situs yang menjadi daya tarik wisata sebenarnya sudah lebih dikenal lebih dahulu dengan menggunakan bahasa umum. Namun demikian, pilihan situs-situs yang berhubungan dengan sisi-sisi gelap umat manusia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor dari wisatawan. Hal ini diungkapkan oleh Kasih Cakaputra Komsari pada tahun 2017. Sebagai studi kasus pada destinasi Lawang Sewu yang berlokasi di Semarang, di mana destinasi ini menjadi salah satu bagian dari dark tourism yang merujuk pada tipologi menurut Stone termasuk ke dalam dark tourism. Lawang Sewu merupakan bangunan perkantoran yang terletak di seberang Tugu Muda. Bangunan ini berstatus sebagai aset kereta api Indonesia karena bukan hasil dari perebutan dengan NIS oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan. Kemudian saat masa penjajahan Jepang, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu, yang kemudian ruang bawah tanah atau sekarang dikenal dengan Gedung B Lawang Sewu diubah menjadi penjara, yaitu untuk eksekusi mati yang dilakukan di dalamnya. Sampai saat ini, lorong bawah tanah masih utuh bangunannya seperti yang dahulu difungsikan menjadi pondasi dan genangan air untuk menyucuk pada gedung B. Ada 3 macam ruangan penjaga di lorong bawah tanah gedung B. Yang pertama, penjara berdiri dengan ruangan yang berukuran 1 x 1 meter yang berjejer. Kedua, terdapat ruang penjara jongkok. Ruangan ini berukuran kurang lebih selebar 1,5 meter dan tinggi 1 meter. Ketiga, ruang penyiksaan yang berbentuk petak persegi 4, yang dimana ini biasa untuk hukuman penggal. Wisatawan memiliki motivasi dengan pengalaman perjalanan spiritual atau ziarah
menyaksikan atau menatap pada objek tertentu atau rasa kebersamaan yang dibagi dengan sesama wisatawan dalam budaya pariwisata yang tidak biasa di destinasi. Hal ini dilakukan oleh Subway pada tahun 2005. Gedung Lawang Sewu menjadikan kelas tinggi dalam dark attraction yang berhubungan dan atau yang terjadi di destinasi tersebut. Sekilas mengenai dark tourism untuk Asian and European perspektif dan dark tourism mengenai konsep topologis and experiences from Indonesia. Jika ada materi yang terlewat atau kurang atau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.